Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dila Permatasari dengan NIM 1930106009 dari kelas Tadris Biologi 3A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Dosen pengampu pada mata kuliah Zoologi Invertebrata ini yaitu Ibunda Liza Meni Fikri MSI, didampingi oleh asisten dosen Uda Marzuki dan Unirini Putri Nisi. Adapun objek bahasan kita kali ini yaitu tentang filomolog. Tentang film artropoda. Adapun alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu berupa kamera dan juga alat tulis. Sedangkan untuk objek praktikum yang kita gunakan yaitu dari spesies belalang atau Disostira carolina, spesies laba-laba Aranius diadematus, spesies kaki seribu Julus virgatus, spesies kecoa Periplaneta sp, dan juga spesies kupu-kupu Melanitis leda. Belalang atau Disostira carolina merupakan hewan dari filum arthropoda yang memiliki 3 bagian tubuh, yaitu terdiri atas kepala, dada, dan perut. Bagian kepala terdapat sepasang antena yang berfungsi sebagai indera pembau dan juga terdapat mata majemuk dan mulut. Pada mulut belalang terdiri atas mandibula, maksila, dan labium. Sedangkan pada bagian dada terdiri dari 3 ruas dan di bagian dada atau toraks terdapat 3 pasang kaki yang terdiri atas sepasang kaki berukuran besar dan 2 pasang kaki berukuran kecil. Setiap ujung kaki pada belalang terdapat seperti duri. Pada bagian perut belalang terdapat 11 segmen, yaitu pada segmen terakhir berubah fungsi menjadi alat reproduksi. Adapun sayap pada belalang dapat digunakan terbang pada jarak dekat dan berguna untuk menutupi bagian atas perut atau disebut dengan abdomen. Sedangkan habitat dari belalang dapat ditemukan dengan padang rumput dengan makanan utamanya berupa rumputan. Kaki pada belalang memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu kaki depan yang berguna untuk berjalan dan kaki belakang yang lebih panjang digunakan untuk melompat. Adapun pada belalang tidak memiliki telinga, tetapi bisa merasakan getaran di udara dengan bantuan alat sensor yang disebut dengan timpanum. Belalang memiliki 5 mata yang terdiri atas 2 kompon ain dan 3 mata majemuk atau mata tunggal yang disebut dengan oceli. Alat pernafasannya berupa trakea. Laba-laba atau Aranius diadematus juga termasuk ke dalam filum arthropoda dari kelas Arachnida. Memiliki bagian tubuh yang hanya terdiri atas 2 bagian utama, yaitu kepala dan dada yang menyatu disebut dengan cephalothoraks pada bagian anteriornya, sedangkan pada bagian posterior terdiri atas abdomen atau perut. Cephalothoraks merupakan penyatuan tubuh bagian cephal atau kepala dan juga bagian dada atau toraks. Pada cephalothoraks terdapat sepasang kalisera atau yang disebut dengan alat sengat, sepasang capit yang disebut dengan pedipalpis, dan juga 4 pasang kaki untuk berjalan. Kalisera dan pedipalpis merupakan alat tambahan pada mulut laba-laba. Pada bagian abdomennya atau disebut dengan opistosoma terdiri dari mesosoma dan metasoma. Pada bagian posterior abdomen terdapat spinneret yang merupakan organ berbentuk kerucut yang dapat berputar bebas. Di dalam spinneret terdapat banyak spigot yang merupakan lubang pengeluaran kelenjar benang halus pada abdomen laba-laba. Kelenjar benang ini mensekresi cairan yang mengandung protein elastik yang akan mengeras di udara membentuk benang halus yang digunakan laba-laba untuk menangkap mangsanya. Adapun bagian tubuh lainnya berupa pedikel atau pedicellus, itu sebagai penghubung antara cephalothoraks dengan abdomen. Untuk makanan dari laba-laba ini yaitu ia memakan mangsanya dengan cara menghisap cairan dalam tubuh dibantu dengan alat penghisap. Karena laba-laba tidak memiliki gigi dan mulut untuk menyerang mangsanya. Kaki seribu atau dalam bahasa Latin disebut dengan
Culus virgatus, juga dikenal sebagai nama keluing di daerah Pulau Jawa, merupakan hewan terestial yang bergerak lambat. Dapat ditemukan di tempat lembab, gelap, maupun di bawah permukaan batu, dedaunan, serta kayu-kayu lapuk. Bentuk tubuhnya terdiri atas kepala dan badan dengan bentuk silindris dan tubuh beruas-ruas. Jumlah kakinya pun terdapat 2 pasang di setiap segmen. Seperti namanya, kaki 1000, tetapi jumlah total kakinya tidak mencapai 1000 seperti namanya. Kepalanya terdiri atas 5 segmen, toraks terdiri atas 4 segmen, dan perut terdiri atas 20 sampai dengan 100 segmen. Namun antara toraks dan abdomen yaitu sulit untuk dibedakan. Adanya antena yang terdapat dari sekumpulan oseli pada kaki 1000 dengan alat pernafasannya berupa trakea. Kecoa atau dalam bahasa Latin disebut dengan Periplaneta sp merupakan serangga dari filum Arthropoda dan kelas Hexapoda dengan bentuk tubuh yang khas, yaitu berbentuk oval pipi dorsoventral dan letak kepalanya pun tersembunyi di bawah pronotum, dilengkapi dengan sepasang mata majemuk dan 1 mata tunggal. Adapun bagian lain dari tubuh kecoa ini yaitu terdiri atas antena yang panjang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Pronotum dan sayap licin, tidak berambut dan tidak bersisik, berwarna coklat gelap. Adapun bentuk dari kepala kecoa yaitu seperti filiform yang bersegmen dan mulutnya yaitu mulut dengan tipe pengunyah. Pada bagian dada kecoa terdapat 3 pasang kaki dengan 2 pasang sayap. Bagian luarnya tebal sedangkan bagian dalamnya berbentuk membran. Caput melengkung ke arah ventrokaudal di bawah sehingga mulut menonjol di antara dasar kaki pertama. Sedangkan habitat dari kecoa sering ditemukan di tempat kotor dan jorok dengan lingkungan tropis dan suhu udara yang lembab. Kupu-kupu merupakan bagian dari filum Arthropoda, termasuk ke dalam kelas insekta yang terdiri atas beberapa ordo dengan famili yang berjumlah lebih dari 10. Secara ilmiah, klasifikasi kupu-kupu sangatlah bervariasi sesuai dengan jumlah spesies yang ada. Dari filum Arthropoda ini, kupu-kupu menempati urutan pertama dengan jumlah spesies terbanyak. Diperkirakan saat ini lebih dari 7.700 spesies kupu-kupu ditemukan di seluruh dunia. Tempat yang tidak bisa dihuni oleh kupu-kupu hanya ada 1 tempat di dunia, yaitu di benua Antartika. Adapun kupu-kupu yang kita temukan pada praktikum kali ini yaitu merupakan kupu-kupu dari famili Nymphalidae dengan spesies Melanitis leda. Kupu-kupu yang kita dapatkan yaitu kupu-kupu gelap, merupakan kupu-kupu yang kita dapatkan pada praktikum kali ini merupakan kupu-kupu dari spesies Melanitis leda yang berwarna coklat gelap. Untuk warna dari kupu-kupu tersebut ditentukan berdasarkan waktu aktif dari kupu-kupu. Jika kupu-kupu biasanya aktif pada siang hari, maka mereka akan mempunyai warna sayap yang mencolok atau berwarna terang. Sedangkan kupu-kupu yang biasa aktif pada malam hari akan mempunyai warna sayap yang cukup gelap. Hal ini berguna untuk melindungi tubuhnya dari serangan mangsa. Adapun morfologi dari kupu-kupu terdiri atas 3 bagian tubuh yaitu kepala atau caput, badan atau toraks, dan juga perut. Pada bagian kepala kupu-kupu tersusun atas mata, mulut, dan juga antena. Mata pada kupu-kupu mempunyai bola mata yang cukup besar dan tampak jelas. Terdiri atas mata majemuk yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan walaupun adanya mata majemuk yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan, namun dalam perkembangannya cukup buram untuk melihat. Maka daripada itu dibantu oleh mata tunggal yang disebut dengan oceli untuk menajamkan penglihatan. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki mulut yang tersusun atas rahang bawah yang berbentuk tabung, gunanya untuk menggigit dan menghisap nektar.
Kupu-kupu juga memiliki antena yang berbentuk seperti bulu ayam dan sisir. Fungsinya yaitu sebagai sensor peraba karena mengandung sel yang peka terhadap lingkungan malam. Bagian selanjutnya yaitu dada atau toraks yang tersusun atas metatoraks, mesotoraks, dan prototoraks. Bagian dada merupakan bagian yang sangat sensitif dan vital pada kupu-kupu karena mengandung banyak otot yang berfungsi gunanya untuk membantu proses terbang pada kupu-kupu. Adanya spiracle atau alat pengangkut oksigen yang berfungsi sebagai tempat udara masuk dalam tubuh kupu-kupu juga terdapat pada dada. Selanjutnya bagian posterior meliputi perut atau abdomen yang merupakan tempat terjadinya proses pencernaan makanan dan cadangan lemak. Bagian ini beruas-ruas dengan bagian dalamnya berupa jantung, alat kelamin, dan otot kompleks. Untuk habitat dari kupu-kupu dapat ditemukan di semua daerah, terutama kawasan tropis yang memiliki jumlah kupu-kupu dengan berbagai spesies yang melimpah. Untuk perkembangbiakan kupu-kupu terjadi secara seksual dengan daur hidup yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu merupakan siklus kehidupan kupu-kupu yang dimulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik dan menawan. Saat ini diperkirakan ada sekitar 7.700 spesies kupu-kupu yang terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok Neotropika, Nearctic, Afrotropikal, Palearktikal, dan juga kelompok Oceania. Demikianlah hasil praktikum kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,